Istirahat dulu. Udah Johor. Bentar. Belajar lagi, oi. Lekas pulang, Pak. Ya, ada berita buruk. Hah? Abdullah meninggal. Abdullah yang di Martapura itu? Ya, kecelakaan di Pendulangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cepat siap, Bu. Kita ke sana. Sudah waktunya kita menolong keluarga yang ditinggalkan. Baik, Pak. Peciku jangan lupa, Bu. Iya, Pak. Tinggalkan aku. Selamatkan dirimu, Abdullah. Tinggalkan aku. Selamatkan. Tinggalkan. Tidak. Kalau perlu, kita sama-sama mati. Tinggalkan aku, Abdullah. Awasi dengan baik. Iya, Pak. Kita harus menunjukkan bahwa kapal-kapal buatan kita itu memang benar-benar baik. Iya, Pak. Kita harus mampu bersaing dengan kapal-kapal buatan luar negeri. Iya. Saya tidak mau dengar kapal-kapal buatan dalam negeri itu jelek. Iya, Pak. Nenek moyang kita sudah mampu. Masa kita tidak bisa lebih baik? Ya. Hah? Ada telepon dari rumah. Intan bilang Pak Wijaya sudah di rumah. Baiklah. Ayah tukar pakaian dulu. Iya. Aku pulang dulu. Kerjakan dengan baik. Baik, Pak. Kopi lagi, Intan? Iya, Om. Intan memang rajin. Setiap kali Om kemari, selalu disuguhi kopi. Karena Intan tahu, Om suka minum kopi. Elisa lulus, Om? Lulus dong. Anak Om kan pintar-pintar.
Kok tidak diajak, Om? 2 hari lagi dia akan kemari. Lagi ngurusin sekolahnya dulu. Elisa mau mengambil jurusan sekretarise. Intan mau ambil jurusan apa? Belum tahu, Om. Mungkin ke jurusan dapur saja. Om Wijaya sudah datang, Bu. Sudah datang? Intan sudah telepon ayah. Oh ya. Selamat pagi Pak Wijaya. Selamat pagi. Ibu tak ikut? Masih repot, Bu. Cuma titip salam saja. Tinggal di Jakarta memang repot. Silahkan duduk dulu. Saya Iya, tinggal iya. sebentar. Iya, terima kasih. Sebentar ya. Ayah, Om Jaya sudah kasih minum? sudah ya? Kak Ibnu, Tolong ambilkan aku air minum ya. air teh atau air es? Terserah Intan lah, ya. Jadi kalau Pak Usman sudah setuju, bisa kita tanda tangani. Ya, kalau memang sudah setuju besok kita tanda tangan. Kau tak jadi pergi. Tadinya mau pergi. Om Wijaya datang, sedang ibu ke pasar. Kak Ibnu, 2 hari lagi Elisa datang. Kak Ibnu akan punya teman cewek baru. Aku belum mikirin cewek. Pergilah sekarang. Nanti kau terlambat mendaftar. Tapi Intan mau ke rumah ibu dulu, Kak. Nanti saja ke rumah Bibi. Daftar dulu. Nanti kau terlambat. Biarlah, tidak apa-apa kok. Kau tak ingin sekolah lagi? Kau mau jadi apa nanti? Jadi Intan. Main bandel ya? Bawa nih gelas. Lis, kau jadi berangkat? Jadi dong, memangnya kenapa? Asal betah aja jadi orang hutan. Cewek-cewek pada nyariin tuh. Biarin aja. Emangnya kenapa? Sombong ya? Kalau kena yang benar, bertukuk lutut di kakinya. Soalnya belum kena aja, Mas. Gue tekuk lutut. Lis, lihat dulu dong. Emangnya Mas ini apaan? Asal ketemu berantem. Kapan damainya sih anak dua ini? Bukannya berantem, mah. Latihan adu bacot. Entah di Kalimantan, adu bacot sama orang utan, kan? Banjarmasin itu kota, Lis. Bukan hutan. Loh? Di sana sudah modern kok. Yang bilang hutan kan Mas Johan. Nyalain gue lagi. Mentang-mentang sering keluar negeri. Ma, pinjam Mercy Papa dong. Kamu kan sudah punya mobil sendiri. Sekali-sekali kan boleh, Ma. Urusannya miliar. Mobilnya itu melulu. Kan gak pantas. Jangan dikasih, mah. Paling juga mau nampang sama ceweknya. Oh iya, Han. Bisnismu itu bagaimana sih? Nanti Papa marah lagi. Kamu sudah terlalu banyak menghabiskan uang. Jangan khawatir. Pokoknya beres. Beres. Kamu masih saja belum berubahan. Kuliah macet, kerja nggak keruan, modal habis. Kamu mau jadi apa sih? Ini kan proyek miliar, Ma. Mana mungkin selesai dalam tempo 1-2 bulan. Dimanjain sih. Nah, mulai lagi. Ya Tuhan, ampunilah hambamu, kuatkanlah imanku. Amin. Intan,
Sembahyang asar dulu lah, Nak. Sebentar lagi lah, Bu. Anak gadis tidak baik melamun terus. Intan kepingin tinggal di sini menemani Ibu. Ibu tidak kesepian, Nak. Jadi tidak perlu ditemani. Ibu pasti kesepian. Apakah aku ini berdosa membiarkan Ibu tinggal di sini sendiri? Sedangkan aku... Ibu tidak kesepian, Intan. Ibu senang tinggal di sini. Juga senang melihat kau tinggal bersama Pak Usman. Ya? Kebahagiaan seorang ibu bila melihat anaknya senang. Sekalipun harus berpisah dengan anaknya. Ya. Bu berkata, seakan-akan Ibu tidak senang melihat Intan tinggal di sini. Ibu senang, Nak. Ibu ikhlas kau tinggal bersama Pak Usman. Bahkan Ibu sangat berterima kasih pada beliau. Bibir Ibu tersenyum, tapi mata Ibu menangis. Bukankah kegembiraan hati juga bisa mengeluarkan air mata, Nak? Ibu baik sekali. Intan sayang sekali sama Ibu. Sayang Ibu tidak suka Intan tinggal di sini menemani Ibu. Nah, diulang-ulang kan? Ibu sudah katakan bagaimana perasaan Pak Usman bersama istri kalau kau tinggal di sini. Apa kau sampai hati menyakiti hati beliau? Orang yang sudah begitu baik pada ibu, pada kau sendiri, Nak. Naik dulu, Ibnu. Bibi bikinkan kopi. Terima kasih, Bi. Saya mau buru-buru. Besok Intan saya jemput. Oh. Mau ke lapangan terbang. Menjemput anaknya Pak Wijaya. Jadi tak naik, Ibnu? Terima kasih, Bi. Hati Kak Aib senang, Bu. Elisa kan mau datang. Bi, kalau pacarnya datang, kunci dia di dalam kamarnya. Iya. Bi, permisi dulu. Iyalah. Itu bukan Kak Ibnu. Intan, ya? Iya.
Mbak Elisa ya? Ini Kak Ibnu. Elisa. Oh, Intan punya kakak yang ganteng rupanya. Kalau tahu, dari dulu gua kemari. Ayo, kita ke rumah. Yuk. Nah, itu Pak Wijaya datang. Sudah datang Elisa? Belum. Mungkin sedang di jalan. Itu anak kalau bepergian seperti orang mau pindah Mari saja. silakan. Silakan duduk. Iya, iya. Minumnya sudah disediakan. Terima kasih. Kita tinjau dulu lokasinya. Hmm. Kalau memang sudah cocok, kita langsung ke Jakarta. Hmm. Tapi saya akan singgah dulu di Surabaya. Oh ya. Sebaiknya memang begitu, Pak Usman. Saya melihat perkembangan yang baik sekali dalam usaha perkapalan. Ya. Terutama sekali kapal-kapal kayu. Nah, itu mereka datang. Bagaimana Lisa? Sudah kenalan sama Naum? Oh, sudah dong Om. Anak Om kan ganteng, kayak papanya. Ibnu, selama Lisa di sini aja dia jalan-jalan. Baik ya. Sama Intan kan ya? Berdua juga tidak takut Om. Kamu. Biasa Bu, orang Jakarta memang begitu. Jangan kaget. Masa kaget? Biasa kan anak muda. Tidak semua begitu, Bu Usman. Elisa ini memang anak manja. Sama siapa juga dia begitu. Om, sekarang aja dia jalan-jalannya. Boleh kan? Istirahat saja dulu. Ibu sudah siapkan makanan untuk kalian, ya? Kok diam saja? Cerita dong. Cerita apa? Jakarta kan, yang kaya dengan cerita. Tancap dong gasnya. Kita kan bukan nenek-nenek yang harus jalan pelan-pelan. Kak Ib, aku takut. Pelanin dong. Tadi mintanya tancap gas kan? Gila, di air bisa ngebut juga. Supaya lebih tenang lagi. Bagaimana kalau kita ngopi dulu? Di mana kita ngopi? Di sepanjang sungai ini banyak warung kopi yang hirang itu. Itu dia. Loh, kok ada warung kopi jalan? Bukan jalan, berlayar. Ada es krim nggak? Tidak ada, Lis. Kalau kue banyak macamnya. Enak nukar apa ikan mending? Waduh, ya sih macam-macam ya. Lis, mau minum apa? Teh manis saja. Pak, saya minta kopinya satu, Pak. Oke. Intan, kamu minum apa? Tidak, saya tidak haus. Ya. Tidak minum apa-apa. Paisnya, Pak. Cobalah, Lis. Bagaimana? Enak juga. Di Jakarta sih belum nyobain yang begini. Di sini sih banyak, Lis. Jual soto juga ada di atas perahu. Lis, lihat tuh. Lucu, jual sayuran di atas perahu.
saya masih memerlukan beberapa kapal tangki seperti ini, Pak Usman. Ya, Ya, kalau Johan mau membantu saya, tentunya saya tidak terlalu sering mundar-mandir kemari. ya memang anak-anak muda sekarang hanya ingin bekerja di kota besar. Bahkan anak daerah yang sudah selesai studi di kota besar tidak mau kembali ke daerahnya. Padahal tenaga dan pengetahuannya sangat dibutuhkan di daerah. Itulah yang jadi pikiran dan hambatan. Ya, Saya dan ibunya sudah berkali-kali menganjurkan supaya dia mau membantu saya. Bagaimana, Lis? Betah tinggal di sini? Wah, sangat menyenangkan, Bu. Di kota itu mana polusi, bising. Masih baru, jadi belum bosan. Tapi kalau lama-lama di sini juga bisa kabur ke Jakarta. Di sini sangat menyenangkan, Intan. Cowoknya masih murni. Apakah pemuda-pemuda kota sudah tidak murni lagi? Sudah payah, Bu. Sudah bau ganja, morfin, paling rendah bau whisky. Kerjanya cuma ngibulin orang tua saja. Tapi kan tidak semuanya begitu, Lis. Di sini juga ada yang seperti itu. Tapi Kak Ibnu kan lain. Kalau Ibnu bagaimana? Ibnu tidak sombong, sederhana, dan tekun membantu ayahnya. Oh ya, Bu, saya ingin sekali melihat pengasahan Intan. Kita pergi yuk, In. Besok kan ada lomba perahu. Kak Ibnu ikut. Kak Ibnu ikut? Iya. Oh, kalau begitu aktif dong dia. Biasanya sangat meriah sekali. Jadi, lusa saja kau dengan Kak Ibnu pergi ke pengasahan Intan, ya? Kau tak ikut, In? Tidak, Elisa. Saya ada acara penting. Temanilah Intan. Tidak bisa, Bu. Acaranya penting sekali. Hari itu latihan terakhir. Kan malamnya langsung pertunjukan, Bu. Kamu ikut main, In? Iya. Oh. Oh ya, Bu. Kak Ibnu di galangan kapal. Iya. Saya ingin sekali melihat galangan kapal. Saya ke sana ya, Bu. Saya mau ketemu Kak Ibnu. Pergilah, Lis. Kak Ibnu! Hei, Lis. Ada apa, Lis? Kenapa kemari? Panas kan, Lis? Mau lihat Kak Ib? Kak Ib hebat ya. Besok ikut lomba perahu kan? Iya. Terima kasih, Pak. Ini pialanya nih.
Johan ada? Ada, baru juga pulang tuh. Pergi panggilkan dulu masmu. Nanti dulu, Pak. Pesan Nuning mana? Aduh, lupa lagi. Tuh, Papa. Kalau Nuning yang pesen, lupa. Tapi kalau Mama yang pesen, mintanya 1, bawanya 2. Nah, mulai cemburu ya sama Mama. Sudah, nanti kita cari di sini saja. Sekarang panggil dulu masmu, ya? Sana lagi. Loh, Pak Usman mana? Dia langsung ke Surabaya, Ma. Mas. Ada apa nih? Papa udah datang. Mas ditunggu Papa. Tunggu sebentar. Bilang Mas istirahat dulu ya. Bagaimana urusan Muhar? Tinggal menunggu surat kontraknya, Pak. Oh, kontraknya? Ya. Partner saya itu masih di Singapura. Lantas? Jadi Johan perlu uang $5.000 lagi. Uang yang sudah Papa berikan? Habis dong, Pak. Urusan kesana kemari kan banyak makan ongkos. Ya, kalau sudah habis ya sudah. Semua harta Papa ini untuk kamu juga. Cuma bukan untuk dihambur-hamburkan. Sudahlah ya main-main itu, Johan. Kapan sih kau akan berubah? Kau sudah harus berpikir untuk mewakili ayahmu dalam perusahaannya. Coba kau pikirkan lagi apa yang dianjurkan Papa tadi. Daripada melakukan hal-hal yang tidak karuan, lebih baik kau urus pabrik Papa yang di Banjarmasin. Saya nggak mau ke Banjarmasin. Tapi kalau Papa mau buka cabang di Singapura, saya mau. Oh, jadi kau tetap tidak mau ya? Jadi Kak Ib tiap minggu datang kemari? Iya. Tiap hari ke Galangan? Kuliah juga? Jadi kapan pacarannya? Sama siapa? Jadi Kak Ib belum punya pacar? Rasanya tidak ada. Oh, asik. Berlian yang baik dan benar adalah intan yang telah digosok sebanyak 57 fase. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya. Gimana kalau kita pulang dulu, Lisa? Kok Kak Ib ngajak pulang? Kita ke tempat Intan latihan. Oh iya, kita beli oleh-oleh dulu yuk. Boleh. Pak, Ya. katanya di sini jual batu-batuan. Ya ada. Hasil kerja pengasah intan kalau intan sedang sepi. Oh, kami ke sana dulu ya Pak ya? Ya, baik-baik. Terima kasih. Ingat, penghayatan dan konsentrasi itu penting sekali. Ayo, kita latihan lagi. Pam, 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 pam. Sehari serasa setahun. Setahun serasa tak bertemu dalam kelana.
diriku adalah anak desa di seberang sana. Desa yang penuh dengan norma-norma kehidupan. Hahaha, masa begitu? Bulan di seberang sana dapat kurai, apalagi anak desa. Sudah jelas. Sejauh-jauh setan memisahkan aku. Tapi dalam norma-norma tertentu, aku selalu dekat dengannya, kuasa seluruh jagat ini. Dialah yang bisa merubah setahun menjadi sehari. Nah, maukah kamu menerima norma-norma itu, anak desa? Hei, orang kotakah kalian? Apakah yang kalian cari? Aku atau norma-norma di desa ini? Berapa umurmu, anak desa? Kalau benar-benar sekian umurmu, tentunya engkau akan lebih bekerja dari yang sekarang. Ya, tingkat STK lah pantasnya. Buat apa berpantun kalau tidak ada syairnya? Ya, itu betul. Tapi, aku tidak berpantun. Aku adalah kelana yang mencari norma-norma di desa ini. Yang panggang dalam situasi tempatku berpijak sampai kini. Aku tidak mengatakannya demikian, anak desa. Aku cuma bervariasi. Dari mana seorang anak desa bisa bahagia kalau tanpa melihat pada ayat-ayat lain? Tapi, bagaimana sedihnya anak desa kalau ia tidak dapat menemukan norma-norma kehidupan di desanya? Oh, rupanya engkaukah seorang kelana yang sedang mencari norma-norma di desa ini? Jadi, kapankah aku bisa mendapatkan norma-norma itu? Kalau orang lain pun masih mencarinya. Dan pada siapa aku harus menanyakannya? Ya, cukup. Baik, makasih ya. Intan benar menghayati. Dia menangis. Dia mampu memerankan peranannya. Hebat ya Intan. Dia kalau tinggal di Jakarta pasti jadi bintang film. Oh ya? Dia memang perasa. Oh. Jadi, kalau ada peranan yang sedih, dia langsung bisa memerankannya. Wah, saya jadi ikut terpesona. Untung nggak ikut nangis. Kamu bagus mainnya, In. Hebatnya kan cuma buat orang sini. Untuk orang Jakarta kan tidak terpakai. Sudah selesai latihannya, In? Belum, Kak Ibnu. Habis latihan ada pertemuan. Kak Ib dan Mbak Elisa pulang duluan ya. Nanti Intan banyak yang mengantar kok. Kalau gitu, kami pulang duluan. Iya. Ya? Baik-baik, In. Dah. Minum dulu, Bu. Kan di sana cuma 3 hari, Intan. Suatu keuntungan lah bagi kita. Orang miskin ini, kau diundang oleh keluarga kaya di Jakarta. Benar, Bu. Tapi Intan takut, Bu. Takut? Kenapa takut? Kan mereka sayang padamu. Takut kalau Intan tidak bisa membawa diri. Pandai-pandailah membawa diri. Kita orang tak punya. Kalau harta sudah kita tak punya, setidak-tidaknya budi basa, sopan santun harus kita miliki. Kalau soal itu, mudah-mudahan Intan bisa, Bu.
Tapi, apakah Elisa tidak menambah sakit hatiku? Kenapa mesti sakit hati? Di sana kan banyak hiburan. Soalnya, Bu, Ibu sudah dapat menduga. Tapi Ibnu kan kakakmu. Gimana sih mereka ini? Masa sudah jam begini masih belum datang? Aku masih ada urusan lagi di kantor. Mungkin jalanan macet, Pak. Atau lama ngurus barang Elisa. Tahu dong, kalau anak itu sudah ngeborong, isi toko bisa pindah semua. Yuin. Nah, tuh Mama. Ma. Intan, ini tantenya. Oh ya, Intan. Cantik namanya. Nuning, Johan. Nuning. Apa, Ma? Kenalkan Intan. Kakak ini. Nuning. Nah, ini anak kami yang besar. Johan. Intan. Nah, dari itu, Ma, jangan suka salah menganggap Banjarmasin itu masih hutan. Gadisnya saja secantik Intan. Mas, matanya malu kan? Cantik ini. Makanya jangan keluar negeri mulu. Di sini kan banyak yang cantik. Kucitak lo. Apaan? Main cetak aja. Johan, selama Intan di sini, tugasmu mengajak Intan jalan-jalan. Iya, Pak. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Mas Johan ada? Ke puncak. Ke puncak? Iya. Sudah lama perginya, Mbak? Sudah 1 jam. Permisi ya, Mbak. Bagus ya? Iya. Berani sekali ya, Mas ya? Oh, itu belum seberapa, Intan. Apakah di sana ada tempat seperti di sini? Ada, tapi tidak seindah dan sesejuk di sini. Iya. Aku tidak menduga di sana ada gadis cantik kau. Aku kira hanya hutan rimba, sungai, gelondongan kayu. Saya tidak cantik, Mas. Tapi aku merasa demikian. Kau cantik sekali. Aku lapar nih. Kita makan yuk. Yuk. Akan kuperkenalkan kau makanan khas Jawa Barat. Intan, aku berharap satu waktu datang ke Banjarmasin. Ya, aku akan beritahu ayah. Bentar ya.
Ada apa, Tin? Siapa, Mas? Dia Intan, temannya Elisa. Baru datang dari Banjarmasin. Jangan permainkan aku, Mas. Loh, Tin. Aku hanya disuruh Papa menemaninya jalan-jalan. Kok aku tidak diajak? Dia kan tamu, Tin. Kau harus mengerti dong. Aku mengerti. Aku lihat Mas memegangi tangannya. Masa sama tamu harus begitu? Itu kan hanya basa-basi untuk menghormati tamu saja. Oke, malam ini aku tunggu Mas di rumah. Janji? Baik, aku janji. Kabarnya, Intan merasa senang tinggal di Jakarta, Bi. Apa betul begitu? Nah, Ibnu dengar dari siapa? Dari Elisa. Dia telepon saya. Katanya Intan sudah punya teman laki-laki di Jakarta. Masnya Elisa, Bi. Di sini pun Intan punya banyak teman laki-laki. Tapi yang di Jakarta itu, Bi. Nah, Ibnu kan kenal perangai Intan. Dia tidak akan berbuat yang tidak baik. Yakinlah. Pak? Elisa aja deh yang antar Intan ke Banjarmasin. Ya, Pak ya? Jangan. Biar Masmu saja yang berangkat. Mas Johan kan mau ke Singapura. Sekolahmu bagaimana? Lagi pula biar Johan mau ke Banjarmasin. Kok kan baru dari sana. Selamat sore, Om. Taruh di kamar Selamat ini. sore, Tante. Selamat sore. Sini duduk. Burung apa nih? Banyak juga yang dibeli rupanya nih, Intan. Udah deh ya, Pak ya. Elisa aja deh, Pak. Han, antar Intan ke Banjarmasin ya. Kalau Papa memaksa, biarin deh. Johan nurut. Kamu ini bagaimana, Johan? Papa kan tidak memaksa. Lagi pula sekarang ini bukan zaman paksa-paksaan ya, Ma. Itu kalau kamu mau. Udah deh, Pak. Kalau Mas Johan nggak mau, Elisa saja. Mau kok, Pak. Kan mesti nurut sama orang tua. Iya. Nah, gitu dong. Sekali-sekali bikin senang orang tua ya, Pak. Asik. Anggap saja rumah ini seperti rumahmu sendiri, Nak Johan. Papamu juga sudah tidak asing lagi di rumah ini. Iya, Tante. Papa bilang, Nak Johan mau mendirikan perusahaan di Singapura. Benar, Tante. Tapi Papa mendesak saya untuk memimpin perusahaan di sini. Saya terpaksa nurut. Namanya saja perintah orang tua. Betul, Nak Johan. Perintah orang tua itu berkah. Mari diminum. Kuenya. Ayo, Han. Jadi, Nak Johan sering mundar-mandir ke Singapura? Iya, Tante. Tapi semua usaha saya itu sering juga mengalami kegagalan. Jadi, karena itu saya akan membantu usaha yang sudah dirintis ayah. Kami juga senang kalau Nak Johan tinggal di sini. Dari siapa, Intan? Dari ayah, Bu. Ayah menyuruh Kak Ibnu mengantarkan Mas Johan ke Galangan. Ibnu, antar Nak Johan ke Galangan. Ajak adikmu Intan ya. Johan, kita berangkat sekarang. Mari. Mari. Intan pergi dulu, Bu. Iya. Menarik juga nih. Hati-hatiin. Iya.
Nanti kalau aku sudah menetap di sini, kita beli motor balap ya, In. Lalu setiap hari libur kita bisa meluncur sambil ngebut. Kau bisa nyetir kan? Tidak bisa, Mas. Tidak berani. Kak Ibnu yang berani. Jadi laki-laki harus berani. Coba ulangi. Jadi laki-laki harus berani. Hei, ada apa itu? Itu orang kawin. Kalau aku kawin di sini, harus begitu juga dong. Pak, tamu sudah datang. Ya. Hati-hati, Intan. Iya. Selamat siang, Om. Selamat siang. Salam dari Papa dan Mama. Terima kasih. Akhirnya kau injak juga Banjarmasin ini, ha? Mestinya dari dulu kau harus di sini. Di sini kan sepi, Ayah. Ya. Saya periksa kantor dulu ya. Ya, periksa blueprint itu. Baik ya. Oh ya, Johan. Kau masih sering keluar negeri? Ya, bisnis sedikit-sedikit, Om. Oh. Ayah, Intan kantor dulu ya. Sebenarnya papamu ingin kau tetap di sini untuk mengawasi pabriknya. Ya, Om. Ayo kita periksa kapal pesanan papamu. Kak Ibnu, kenapa, Kak? Tidak apa-apa. Hanya pusing sedikit. Kalau pusing, kita pulang saja ya, Kak. Jangan hiraukan aku. Hormatilah tamu kita, Johan. Sampai hati Kak Ibnu berkata begitu. Pemuda ini jangan hanya mau kerja di kota-kota besar saja. Tanah air kita ini luas. Perlu pembangunan yang merata. Ini tanggung jawab generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional. Ya, Om. Sebentar lagi kan kami sudah tidak ada. Nah, kalau sudah begitu kan kalian yang harus menggantikan. Ya, Om. Saya sadar bahwa saya harus menggantikan kedudukan Ayah. Ya, Ya, Ayah, Kak Ibnu sakit. terlalu capek barangkali dia. Susah Om menyuruhnya istirahat. Ibnu sangat membantu Om. Intan, kau antar Johan ke pabrik papahnya. Pakai mobil Ayah. Ya, Ayah. Ibnu suruh istirahat. Jangan lupa kau mampir ke pabrik papamu. Hah? Ya, Om.
Minum dulu, Pak. Capek? Bagaimana pendapatmu tentang Johan, Bu? Kelihatannya anak baik, pintar. Kenapa, Pak? Kelihatannya dia tertarik pada Intan. Aku pun merasa begitu, Pak. Bu. Itu Intan. Ayah. Mana Johan? Di depan, Ayah. Aku temui Johan sebentar. Iya. Johan, bagaimana Banjarmasin, ha? Wah, hebat Om. Saya tidak sangka pembangunan di sini tidak kalah dengan daerah lainnya. Makanya jangan tinggal di kota-kota besar saja. Tanah air kita ini luas dan indah. Ya. Oh ya, tadi papamu menelpon. Beliau menyuruh kamu menelpon kembali. Ya Om, nah saya telepon dari hotel. Duduklah. Jangan lupa menelpon papamu. Ya. Kak Ibnu, Intan pikir kakak tidak pulang. Tentu kau senang kalau aku tidak pulang. Ya Om. Saya akan mempersiapkan diri untuk menggantikan ayah. Bagus sekali, harus begitu. Kapan lagi kau akan mulai? Kalau tidak sekarang. Pak, ini Ibnu. Ibnu? Ya? Kau tolong antar Johan ke hotel. Baik ya. Om, Tante. Ya. Kalau begitu saya permisi. Permisi Om. Terima kasih Tante. Mari. Intan, mengapa melamun di situ? Intan sedang melihat udang melompat, Bu. Kau jadi ke rumah ibumu? Jadi, Bu. Jangan lupa bawa gula dan kopinya ya. Iya, Bu. Bagaimanakah tentang kota Banjarmasin, Johan? Baik. Aku senang sekali. Kemungkinan aku akan menetap di sini. Menetap di sini? Ya. Barangkali untuk sementara waktu aku akan tinggal di rumahmu. Mudah-mudahan kau tidak keberatan, Pak. Tentu. Aku tidak keberatan kalau kau mau tinggal di rumahku, Johan. Ibu. Hah? Ibu. Aduh. Kau pulang, Nak? Iya, Bu. Alah, alhamdulillah. Sini, Bu. Intan bawa oleh-oleh untuk Ibu. Ibu girang sekali, Intan. Ini batik dari Solo, Bu. Oh, buat Ibu? Iya. Bagus sekali. Bagus, Bu. Ibu senang? Senang. Tapi kau pulang pun Ibu sudah girang sekali, Intan. Ini mukena, Bu. Buatan rumah yatim piatu, Bu. Ibu. Mengapa Ibu menangis? Ibu tidak senang pemberian Intan ini. Ibu senang, Nak. Senang sekali. Tapi kenapa Ibu sedih? Ibu tidak sedih. Ibu terharu, Nak. Kalau Ibu sedih, Intan juga ikut sedih, Bu. Ibu tidak sedih. Selama hidupku, 3 kali Ibu menerima mekena.
Yang pertama, dari almarhum nenekmu. Dan yang kedua, dari siapa, Bu? Ibu. dari almarhum ayahmu. Dan yang ketiga, dari kau sendiri, Nak. Ya, saya senang di sini, Pak. Saya juga sudah melihat pabrik kita. Jadi kau senang di Banjarmasin? Ya, saya besok kembali, Pak. Sudah dulu ya. Ya. Bagaimana, Pak? Dugaan kita benar, Ma. Ternyata di sana dia betah. Dia harus segera berumah tangga, Pak, supaya pikirannya tenang. Kalau dia memang suka pada Intan, sebaiknya segera kita bicarakan hal ini kepada keluarga Pak Usman, Pak. Setuju, aku setuju. Tapi kita tunggu dulu anaknya. Besok kan dia datang. Rasa-rasanya sih dia mau, Pak. Kalau tidak, masakan dia begitu keranjingan mengantarkan Intan ke sana? Hari itu dia datang. Katanya selama kau di Jakarta tidak mau kasih kabar. Habis Elisa terus saja bicara dengan Kak Ibnu. Intan jadi segan. Biaya telepon kan mahal, Bu. Begitu. Rupanya dia senang sekali bicara sama kakakmu ya. Iya, Bu. Setiap hari ia membicarakan Kak Ibnu. Intan ditanya ini, itu. Sampai Intan bosan, Bu. Bertanya kan tidak salah. Memang tidak. Tapi? Tapi kenapa? Tak tahulah. Dan kesal. Dia tidak malu, Bu. Dia terus saja membicarakan hal Kak Ibnu. Sewaktu di sini pun, dia selalu menggoda Ibnu. Teman-temanmu kan juga banyak yang suka menggoda Ibnu. Kau tidak apa-apa. Mengapa sekali ini kau kesal? Kau cemburu ya sama Elisa? Ya. Jadi begitulah sebaiknya menurut pendapat Papa dan Mama. Nah, bagaimana pendapatmu, Johan? Terserah Papa dan Mama. Johan sih nurut aja. Loh. Tidak bisa terserah pada Papa dan Mama, Johan. Soal berumah tangga bukan soal main-main. Itu sebabnya Papa dan Mama tidak bisa memutuskan sendiri sebelum menanyaimu. Pokoknya terserah Papa dan Mama. Kamu itu kan sudah dewasa, Johan. Kalau suka bilang. Kalau nggak suka, nggak apa-apa kok. Iya. Kamu suka pada Intan? Bagaimana? Mama, Papa, Elisa lulus. Kirain nggak pulang. Ada titipan buat Lis nggak? Ada. Salam dari Om dan Tante. Dari Intan juga. Dari Mas Ip? Ada juga. Oh, hampir copot tuh jantung gua. Intan? Ya, Bu. Ke pasar ya, Nak ya? Banyak sekali, Bu. Iya, besok Om Wijaya dan istrinya akan datang. Kita harus menjamunya. Ibnu mana? Kak Ibnu. Ya. Ini uangnya ya. Ibnu, antar Intan ke pasar dulu ya. Ya. Hati-hati di jalan. Iya, Bu. Intan pergi dulu, Bu. Ya. Pergi, Bu.
Kak Ib, kok cepat sekali? Aku takut, Kak. Gak usah takut. Bukankah Johan senang ngebut di air? Dan ingin jadi juara? Apa hubungannya dengan Johan? Kau kan yang mintanya. Dia tinggal di rumah. Aku tidak berbuat itu. Kak Ib, jangan menuduhku. Tapi kan kau senang juga kalau dia tinggal di rumah. Kita kemana dulu, Kak Ibnu? Ke Galangan. Aku ada perlu sebentar. Mungkin aku akan tinggal di sana. Kenapa, Kak Ib? Supaya kau senang, supaya kau bebas, dan aku tidak jadi pembersih kamarnya. Kenapa Kak Ib menyakiti hatiku terus? Lepaskan! Intan! Lepaskan! Intan! Lepaskan! Jangan, Intan! Intan! Lepaskan! Bahaya ini, Intan! Biar! Jangan, Intan! Biar, lepaskan! Intan! Kenapa tidak dibiarkan saja aku melompat ke air? Biar aku mati. Biarlah aku hanyut supaya Kak Ibnu puas. Supaya Kak Ibnu senang. Maafkan aku, Intan. Aku kecewa atas hubunganmu dengan Johan. Aku juga sakit hati atas hubungan Kak Ib dengan Elisa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku anak orang miskin. Ibuku miskin. Aku hanya bisa menangisi diriku sendiri. Melihat hubungan kakak yang begitu mesra dengan Elisa. Elisa tamu kita. Kita harus baik padanya. Johan juga tamu kita. Kita harus hormat padanya. Tapi aku cemburu. Cemburu sekali. Karena aku sayang padamu. Aku juga cemburu. Aku kecewa karena aku juga sayang pada Kak Ibnu. Aduh, jangan percaya dengan omongan adikku. Apalagi Elisa, dia kan tukang bercanda. Tapi adik Mas kan benar. Buktinya, Mas keluar kota kan? Aku ini orang bisnis. Di mana aku lihat ada untung, ku kejarlah. Urusan bisnis kan harus cepat. Gue ngerti deh. Orang bisnis kan harus gede bohong. Mami nanyain loh. Mas kan sudah lama nggak ke rumah. Gimana ya? Abis aku sibuk terus sih. Begini aja deh. Begitu aku ada waktu, aku pasti ke rumah. Urusan kita kan bukan urusan main-main. Hah? Ya. Tina! Percuma deh, Mbak. Paling tahan sebulan di Banjarmasin. Udah itu, merengek minta pindah ke Jakarta. Nggak diturutin, kabur. Kamu kira Banjarmasin itu hutan? Enak aja bilang orang kabur. Tahu nggak? Ibnu tidak seperti pemuda-pemuda di sini. Kerjanya cuma meras orang tua untuk traktirin cewek. Kalau Ibnu, biarpun orang tuanya punya galangan kapal, hatinya rendah, tekun, rajin, dan terampil lagi. Memang begitu, Mbak. Kalau lagi cinte, yang lagi marah masih kelihatan senyum. Tapi begitu kagak cinte, yang lagi senyum dibilang sinis lah, cemberut lah. Anak ingusan mau ngajarin gue ya? Bukan ingusan, Mbak. Cinta itu pakai perhitungan. Emangnya masih zaman Laila Majnun? Masih meledek juga? Ampun, Mbak. Sudah besar lu ya, sudah pintar ngomong. Sudah. Jangan beri saja. Kayak anak kecil aja sih. Aduh. Mbok sih yang jadi sasaran. Pulang juga tuh jagoan. Buka pintu, Mbok.
Lis, sudah ada berita dari Papa? Sudah. Apa katanya? Mas harus segera ke sana. Besok mau dikawinin. Ledek. Gua tabok lu. Enak aja nabok orang. Biarin. Kok nggak ada beritanya sih? Memangnya melamar anak orang gampang? Jangan suka nyakitin hati anak perempuan orang. Mas kan punya adik perempuan juga. Memangnya aku nyakitin anak perempuan siapa? Intan itu anak sederhana, Mas. Jangan dirusak. Rusak. Kamu kenapa jadi sewot? Takut nggak dapat Ibnu? Tadi ada cewek datang, kelihatannya gelisah. Kok kamu turut campur sih? Bukannya turut campur, Mas. Kan kasihan. Ingat dong sama adik-adikmu. Sakit hati nggak kalau adik-adikmu dipermainkan orang? Kok kamu sudah jadi kayak nenek-nenek sih? Pakai nasihat aku segala macem. Papa dan Mama saja nggak berani nasihatin aku. Kamu lagi nasihatin. Sudah, urus aja dirimu masing-masing. Mas sayang nggak sama aku? Kapan aku nggak sayang sama kamu? Nah, kalau sayang, ingat kami dong. Supaya kami dihargai orang. Kalau Johan sudah di sini, kita cari pembantu untuk mencuci pakaiannya. Mereka kan biasa hidup teratur. Kapan, Bu, Mas Johan mulai tinggal di rumah kita? Dalam beberapa hari ini, dia sudah di sini. Kau senang Johan tinggal di sini? Senang, Bu. Taruh sini saja. Ya. Yang satu di sana ya. Keluarga Pak Wijaya sudah seperti keluarga kita, Intan. Pak Wijaya sering memuji-mujimu. Dia sudah menganggapmu seperti anaknya sendiri. Kami tak sia-sia mendidikmu, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, mereka sudah datang, Nak, Intan. Aduh, Intan rajin sekali. Pintar masak rupanya si Intan ini. Ayolah makan dulu. Nanti udang gorengnya melompat lagi. Ibnu mana? Panggil dia. Panggil Baik, dulu, Ayah. Intan. Silakan. Silakan. Kak Ibnu. Kak Ib, dipanggil Ayah. Ada apa, Kak? Kok kelihatannya murung? Tidak. Aku tidak murung. Jangan bohong. Beritahulah aku. Kenapa Kak Ibnu begitu murung? Ya, aku menyesali diriku. Karena sebentar lagi kau akan mendengar berita yang paling baik dan indah dalam hidupmu. Kalau berita itu baik dan indah, seharusnya Kak Ibnu ikut senang. Bukankah Kak Ibnu mengatakan bahwa Kak Ibnu sayang pada Intan? Ya, karena aku menyayangimu. Aku murung. Sebab berita itu hanya baik untukmu, tapi tidak baik untukku. Suatu penghormatan besarlah bagi kami atas lamaran Ibu dan Pak Wijaya. Kami sudah menerimanya dan hati kami senang sekali. Tentunya kami rundingkan dulu dengan Intan. Iya. Oh iya. Saya yakin baik Intan maupun ibu kandungnya menerima baik lamaran ini. Terima kasih.
Sudah mau kawin, masih belum juga berubah kelakuannya. Kasihan kan si Intan, Mas. Kalau Mas begini terus. Nanti saya telepon Intan, biar dia tahu kelakuan Mas cuma brengsek ini. Oh, Papa. Ada Johan, Lisa? Ada, Pak. Lagi mabok. Dengar ya, Pak. Bagaimana, Pak? Sudah dengar suara anak Papa yang ganteng itu? Pikir-pikir dulu, Pak. Sebelum Papa mendapat malu. Selama belum beristri, rasanya dia tidak akan berubah, Pak. Aku jadi pusing. Semua kemauannya sudah kuturuti. Tapi tidak juga berubah. Cepat-cepat dikawinkan, Pak. Hanya itu obatnya. Ya kalau jadi obat, kalau jadi racun. Jadi, itulah maksud kami. Kebetulan yang memintanya orang yang berada juga. Sudah seperti keluarga kita juga. Saya berserah pada ibu dan bapak saja. Biarpun Intan anak kandung saya sendiri, saya ikhlas atas keputusan ibu dan bapak. Namun begitu, izinkanlah saya untuk menanyakan pada anaknya dulu. Terima kasih atas keputusan Ibu. Mbak, Mbak. Apalagi, Den? Kok apa lagi? Habis dari tadi mbok-mbokan terus. Jadi saya berdiri saja di muka pintu. Supaya lekas datang. Saya akan mau shopping. Jaga rumah ya. Nggak bosen, Den, shopping-shoppingan itu. Loh, kok bosen? Saya kan perlu, Mbok. Saya mau ke Banjarmasin. Ada yang ibu minta untuk kau pertimbangkan, Intan. Kita sudah terlalu banyak berhutang budi pada Pak Usman dan istrinya. Ibu selalu berdoa agar kita bisa membalas budinya. Ini hanya bisa datang dari kau, Nak. Kalau Intan menolak, apakah ibu akan marah? Apakah Intan berdosa, Bu? Tidak, Nak. Kau tidak bersalah. Itu hakmu, Nak. Tapi kalau kau menolak, kemana ibu akan pergi? Bu, Intan sudah mengambil keputusan, Bu. Pikirkan dulu, Nak. Jangan terpengaruh oleh kata-kata ibu tadi. Karena keputusanmu untuk hari depanmu, Nak. Bukankah aku harus menyenangkan hati ibu kandungku, ayah serta ibu angkatku? Tapi Bu, kuatkah aku menghadapinya? Mampukah aku? Akan berubahkah dia? Intan, ibu tidak memaksa, Nak. Ibu tidak memaksa. Berdoalah, mohon petunjuk pada Tuhan, Nak. Amir, sini. Iya, Pak. Ibnu mana? Saya tidak melihatnya, Pak. Mungkin dia pergi ke kampus. Oh, barangkali dia jemput adiknya. Pak, apakah Bapak tidak melihat suatu perubahan pada diri Ibnu? Perubahan? Iya, Pak. Aku tidak melihat suatu perubahan. Kenapa?
Begini, saya melihat Ibnu selalu murung, Pak. Ini terjadi sejak kedatangan Johan kemari. Aku rasa tidak mungkin. Barangkali ada suatu kemelut di organisasi mahasiswanya yang tidak mungkin diatasi. Tapi yang jelas, tidak karena Johan. Bu, Intan terima lamaran itu, Bu. Ikhlas hatimu, Nak? Ibu tidak memaksamu, Intan. Ibu tahu perasaan hatimu terhadap Ibnu. Tapi jodoh itu di tangan Tuhan, Nak. Ya kan? Mudah-mudahan Kak Ibnu mau mengerti, Bu. Semoga Tuhan menyabarkan hatinya. Pada siapa lagi aku harus berbakti? Kalau bukan pada ibu yang melahirkan aku. Ibu dan ayah angkat yang merawat dan menyekolahkan aku hingga kini, Bu. Sungguh mulia hatimu, Nak. Kak Ibnu datang, Bu. Datang. Cepat amat jemput Intan, Nak Ibnu. Ibu sedang repot, Bi. Oh. Saya disuruh kemari. Intan sudah siap, Bi? Sudah. Mari masuk. Ya. Intan. Duduk, Nak Ibnu. Ya, Bi. Nak Ibnu. Ya. Intan sayang padamu. Kalian berdua saling sayang menyayangi. Ini cobaan bagi kalian. Maksud Bibi apa? Relakan Intan menerima lamaran Johan. Intan. In. Intan. Ini keputusanmu. Nak Ibnu, ini untuk kebahagiaan ayah dan ibumu. Bukankah beliau sudah menerima permintaan keluarga Wijaya? Kita semua berhutang budi pada Pak Usman dan istrinya. Bibi tahu betapa sayangnya beliau padamu dan adikmu Intan. Bibi tahu, Ibnu, bagaimana beratnya hatimu untuk melepas Intan. Tapi cobalah pikirkan, betapa beratnya hati Intan untuk menolak permintaan ayah dan ibumu. Intan mengambil keputusan dengan menyakiti hatinya sendiri untuk menjadi anak yang tahu membalas budi. Minta maaflah pada kakakmu, Intan. Gaib, maafkan Intan, Gaib. Ya. Intan benar-benar sayang pada Kak Ibnu.
Intan tahu siapa Johan. Tapi ini harus kulakukan. Harus Kak Ibnu. Tiada yang harus kumaafkan. Ini hakmu. Aku rela. Ya. Seandainya Johan berbuat tidak baik padamu, aku akan datang menjemputmu dan melindungimu. Ampunilah aku, Kak Ib. Ampunilah aku yang malang ini. Dan ampunilah jua ibuku. Kuatkan hatimu, In. Semoga Tuhan bersama kita. Mas, bener loh. Ya, masa kau tidak percaya? Aku kan sudah janji. Aku percaya. Dari itu, datanglah ke rumah besok pagi. Ayah dan ibu ingin ketemu Mas. Karena sudah lama tidak ketemu. Mereka sudah curiga. Ya, aku pasti datang. Tapi kalau aku nggak ada urusan lain loh. Pak Usman. Ya. Saya kira sudah tidak ada lagi persoalan mengenai perkawinan anak-anak kita. Resepsinya nanti kita langsungkan di Banjarmasin dan di Jakarta. Ya, Bu? Ya, bisa. Jadi famili yang di Jakarta dan Banjarmasin bisa menghadirinya. Iya. Silakan. Jadi nggak sih berangkat? Udah hari gini belum juga pulang. Pasti Kak Intan akan menderita melihat kelakuan Mas Johan. Papa sih, tapi mudah-mudahan aja Mas Johan insaf ketemu Intan. Mbak Elis juga akan insaf kalau ketemu Kak Ib. Emangnya aku kenapa? Kenapa? Sama kan? Sama badungnya. Enak aja ngatain orang. Aduh. Mas Johan. Mas. Mas Johan. Mas. Ngapain kau kemari? Kita ke rumah sekarang. Orang tuaku menunggu. Tidak. Aku tidak bisa. Aku capek. Kasihan aku dong. Mas yang kasihan aku. Sekarang juga kita ke rumah. Aduh, Tin. Percayalah padaku. Pulang dulu lah. Aku pasti datang. Benar. Aku pasti datang. Tidak. Kita harus ke rumah sekarang juga. Tidak. Tahu nggak tidak? Jangan permainkan aku. Tidak. Aku bilang tidak. Lihat. Keluar yuk. Keluar. Pergi keluar. Kuseret kau tidak mau keluar. Seretlah. Seretlah. Bunuhlah. Aku lebih baik mati daripada pulang tanpa Mas. Aku malu. Diam. Mas. Kasihanilah aku, Mas. Aku mengandung, Mas. Bukankah dulu aku melarangnya? Tapi Mas memaksa dan berjanji akan mengawini aku. Sekarang aku sudah hamil, Mas. Aku malu, Mas. Aku malu pada ayah ibuku. Kasihanilah aku. Kasihanilah ayah ibuku. Tolonglah aku. Kalaulah Mas, aku
akan meninggalkan aku. Setelah Mas mengawini aku. Aku rela, Mas. Aku rela sepenuh hatiku. Tolonglah aku. Tidak. Tidak. Tidak, tidak. Pergi keluar. Tidak. Keluar. Tidak. Mau keluar tidak? Tidak. Hah? Kubunuh kau. Makin lama makin menyebalkan. Diam, diam. Pergi keluar. Kau juga coba. Mas kejam. Kejam. Diam, aku campur. Aku harus turut campur untuk membela derajat wanita. Lihat aku yang kau sayangi ini, Mas. Lihat dia yang telah kau kecewakan. Bagaimana kalau aku dibuat orang seperti dia? Bagaimana sakit hatiku, Mas? Bagaimana pula sakit hatimu yang kau sayangi ini, Mas? Bagaimana pula sakit hati ayah dan ibu? Sekarang kau hendak berbuat begitu padanya. Alangkah sakit hatinya, Mas. Alangkah sakitnya hati ayah dan ibunya. Apakah kau sadar akan semuanya ini? Kasihanilah dia. Bertanggung jawablah, Mas. Kalau Mas Johan mengusirnya, Nuning juga pergi. Buat apa punya Mas orang jahat? Mas kejam. Kejam sekali. Tina. Maafkan aku, Tina. Mari kita ke rumahmu. Benar, Mas. Alangkah senang hatiku, Mas. Mas. Hah? Ini Papa. Batalkan urusanmu di Banjarmasin. Kau sajalah. Ini urusanmu. Harus diselesaikan sendiri. Soalnya kan gawat. Yang benar, Johan. Muka Papa ini mau dikemanakan? Dengarkan. Mulut Papa ini bernilai miliar. Bukan sekedar puluhan atau ratusan juta. Iya, Pak. Papa segera pulang. Pokoknya perkawinan harus dibatalkan. Gila. Bikin pusing orang tua saja. Buat apa buru-buru memberitahu ibu? Biar Bibi cepat tahu. Besok kan masih ada waktu. Aku takut kalau ada yang menduli lagi. Mendahului apa? Ya, mendului minta kau pada Bibi. Sekarang aku kan yang lebih dulu. Dari semula juga Kak Ibnu yang lebih dulu. Oh ya?